Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mulyantara. Kali ini saya akan mengimplementasikan kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada masa pandemi COVID-19 di Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Implementasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, menjadikan aparatur pemerintah desa menjadi bingung karena pendataan penduduk yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa dengan jumlah penerimaan yang jauh lebih besar. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang alokasi bantuan langsung tunai. Adapun dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 8A dalam Aturan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Kedua, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial. Ketiga, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Dalam peraturan tersebut, alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari 800 juta ditetapkan 25% dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu 800 juta sampai 1,2 miliar sebesar 30%. Adapun desa dengan pagu di atas 1,2 miliar mendapatkan alokasi 35%. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35% apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang alokasi bantuan langsung tunai tersebut, Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 pada Desa Ciles, Kecamatan Ciles, Kabupaten Lebak mendapatkan anggaran dari dana desa yaitu 81 juta untuk pembagian BLTDD itu berdasarkan dari 30% dana desa. Diimplementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada masa pandemi COVID-19 di Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, dengan beberapa indikator yang diambil menurut teori model implementasi kebijakan Jose Edward. Indikatornya menurut konteks dari isi kebijakan adalah sebagai berikut. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan atau policy maker kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 30% dari total anggaran dana desa yang akan diterima. Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa pada Desa Ciles adalah keluarga miskin atau yang terkena dampak COVID-19 terhadap mata pencahariannya berdomisili di desa bersangkutan. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, harus dipastikan bahwa
Calon penerima bantuan langsung tunai ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, dan kartu prakerja. Pendataan calon penerima BLT Desa dengan mempertimbangkan data terpadu kesehatan sosial atau DTKS, yaitu dari Kementerian Sosial. Dengan terdampaknya pandemi COVID-19, tetapi dari sisi penyaluran BLTDD, pemerintah desa telah menyalurkan bantuan tersebut dengan tepat waktu. Dengan jumlahnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan penyeruan pemerintah desa sehingga dapat menjalankan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Karena masyarakat datang di kantor desa sesuai jadwal yang dibuat oleh pemerintah desa. Masyarakat berkumpul di satu tempat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta pemerintah desa memberikan masker secara gratis kepada seluruh masyarakat, serta disaksikan oleh seluruh muspika sekecamatan Cileles, baik dari Koramil, kepolisian, dan kecamatan. Disposisi kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran, komitmen yang tinggi. Adapun teknik penyaluran dilakukan secara tunai di kantor desa Cias dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 yang baik serta menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak, serta tidak bergerombol dan datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Serta pemerintah desa juga sudah menyediakan sebanyak 4 tempat cuci tangan. Sehingga pembagian BLTDD sudah sesuai dengan standar COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.